Anda mungkin sering mendengar penghargaan paling bergengsi yang disebut dengan Piala Nobel. Siapa sangka kalau penemu bom dinamit, Alfred Nobel, yang saat ini namanya digunakan sebagai nama penghargaan untuk para penemu yang berjasa di dunia. Pengusaha sekaligus ilmuwan asal Swedia ini, berhasil menemukan bom dinamit dari sebuah ketidaksengajaan. Pengusaha pemilik 355 hak paten ini, mulai melakukan penelitian, setelah lab tempatnya bekerja secara tiba-tiba meledakkan yang menewaskan adiknya bernama Emil Nobel, dan beberapa orang lainnya. Insiden itu diiringi dengan kejadian-kejadian lainnya. Nobel akhirnya memutuskan mendirikan pabrik lain, dan lebih fokus meningkatkan dan menstabilkan peledak yang dikembangkannya. Ia penasaran, mengapa ledakan itu terjadi, sehingga mulai meneliti dan ternyata, ledakan tersebut tercipta karena zat nitrogliserin yang tidak stabil. Bermaksud untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terulang. Akhirnya, Nobel mendapatkan formula untuk menciptakan ledakan yang bisa diatur sesuai keinginan. Setelah mencampurkan nitrogliserin dengan tanah Kieselguhr, bahan peledak itu lebih mudah ditangani daripada nitrogliserin. Pada tahun 1867 dia kemudian mematenkan temuannya di Amerika Serikat dan Inggris dengan nama dinamit. Sehingga dinamit bisa digunakan sampai sekarang untuk digunakan dalam usaha seperti membuka tambang, jalan kereta, sampai membuat senjata. Caberism. Tahukah Anda Cina adalah negara pertama yang menemukan teh di dunia? Pada awalnya teh digunakan sebagai obat untuk membuat orang tetap terjaga. Catatan sejarah menyebut, teh pertama kali ditemukan di China oleh Kaisar Shennong, bapak pertanian dan kedokteran. Melansir dari China Travel, teh pertama kali ditemukan secara tidak sengaja sekitar 5.000 tahun atau tahun 2700-an sebelum Masehi. Sebelum Inggris mengklaim teh sebagai minuman favorit panas mereka, seorang kaisar China bernama Shennong, sedang merebus air tanpa sengaja air rebusannya kejatuhan daun teh yang berasal dari kebun belakang rumahnya. Daun teh yang tercampur air panas itu mengubah warna sekaligus menyebarkan aroma sedap yang membuat kaisar tergoda untuk meminumnya. Hingga kini, teh pun masih menjadi minuman andalan banyak orang baik disajikan secara hangat maupun dingin. Tahun 350 Masehi, teh dirujuk dalam kamus China untuk pertama kalinya. Teh kemudian menyebar tidak hanya di China, melainkan hingga ke Jepang dan Korea. Kala itu orang minum teh untuk merasakan manfaat yang ada pada daun teh tersebut. Pada abad ke-7, teh diekspor ke Jepang dan Korea. Pada abad ke-12, teh menjadi kebiasaan di Jepang. Orang China yang bepergian ikut membawa teh bersama mereka ke banyak negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Caberis, korek api juga termasuk penemuan yang tanpa disengaja. Pada tahun 1826, seorang ilmuwan asal Inggris secara tidak sengaja menemukan korek api gesek, di mana dia tidak sengaja mencampurkan logam putih antimoni sulfida dengan beberapa zat kimia. Dia adalah seorang apoteker bernama John Walker yang kemudian disebut dengan bapak penemu korek. Ilmuwan tersebut juga menggunakan kayu untuk mengaduk zat kimia itu, namun tanpa sengaja zat bergesekan dan menimbulkan api yang membakar kayu sebagai alat pengaduk. Kemudian dengan cara mencampurkan sulfida antimon, potasium klorat, permen karet dan pati dengan tongkat kayu, kemudian ia mengikis tongkat tersebut di atas batu dan tongkat itu terbakar. Temuannya pun dibagikan ke warga melalui tokonya. Ia menamai produknya saat itu dengan istilah friction atau lampu gesek. Penemuannya itu akhirnya menghasilkan merek dagang Lucifer, namun tidak bertahan lama karena penemuan korek kayu tersebut menghasilkan bau belerang yang berbahaya. Setelahnya korek kayu ini dikembangkan terus oleh para ilmuwan menggunakan fosfor merah sampai seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada masa sekarang makin berkembang. Dari awalnya korek menggunakan kayu sampai sekarang semakin banyak kita temui berbagai macam korek gas, Zippo dan sebagainya.